Halo Supadi, video ini saya buat bertepatan dengan kejadian demo besar-besaran yang ada di gedung DPR. Tepatnya hari ini tanggal 29, jadi mungkin sebagian rekan-rekan saudara-saudara kita masih bertahan di sana untuk menyuarakan keresahan yang mewakili kita, masyarakat, yang mungkin kita tidak punya kesempatan untuk datang ke sana, apalagi bagi kami yang ada di daerah. Dan tak lupa, saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya saudara kita, driver ojol, Afan Kurniawan, yang dilindas, bukan terlindas Pak ya, tapi dilindas oleh mobil rantis. Agar kasus ini saya harap kepada Bapak Kapolri mengusut tuntas Pak. Kepada siapa lagi kami meminta perlindungan. Dan mungkin untuk di video ini saya akan sedikit dibully, karena menurut saya pihak kepolisian tidak sepenuhnya bisa kita salahkan Pak. Jadi jangan skip video ini, tonton sampai habis agar paham maksud dari apa yang saya sampaikan. Jadi Supadi, selamat datang di konten awam. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Jadi setelah beberapa hari dari tanggal 25, saya ikut mengikuti berita, baik itu yang ada di media sosial, dan sayangnya walaupun ada berita di kanal-kanal berita yang ada di Indonesia, tetapi bisa dibilang sangat sedikit Pak, tidak seintens. Saya juga tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi, padahal di luar negeri berita ini sudah banyak sekali. Jadi bisa dibilang untuk keadaan kita saat ini, kita tidak butuh yang namanya pendapat dari ahli, kita tidak butuh pendapat dari pakar. Secara akal sehat, secara logika kita orang awam saja, kita bisa menilai keadaan kita, ekonomi bangsa kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Banyak di luar sana orang yang mungkin tidak tahu besok harus makan apa, orang yang tidak tahu besok harus cari kerja di mana, di saat sulit mencari pekerjaan, di saat pajak naik, di saat anggaran pemerintahan banyak yang dipangkas karena alasan efisiensi, dan kita dipertontonkan dengan kenaikan gaji DPR, anggota dewan kita yang terhormat. Kita resah Pak atas hal ini. Di saat yang lain itu diajak untuk mengecangkan ikat pinggang, kita dikasih tontonan mereka diberikan fasilitas yang wow, sangat resah Pak melihatnya. Apalagi seakan-akan pada saat keputusan untuk kenaikan gaji anggota dewan ini memang sengaja mengundang penyanyi ke ruang rapat untuk menambah euforia atas keputusan yang berhasil mereka capai. Dan sayangnya pemerintah kita seakan-akan tersandra. Kenapa saya bilang tersandra? Kita bisa lihat pemerintah kita banyak program-program yang tidak berjalan secara optimal. Apakah mereka tidak didukung oleh DPR? Sehingga jalan satu-satunya untuk bernegosiasi adalah menaikkan gaji DPR. Apakah hal ini adalah cara untuk bernegosiasi politik, atau ini cara
eh, memberikan timbal balik dari janji politik, kita tidak tahu Pak, kita tidak paham menurut kata mereka, tetapi kita bisa melihat mereka mempertontonkan dengan benar-benar secara nyata, seakan-akan masyarakat kita, rakyat Indonesia itu tidak mengerti apa-apa. Seakan-akan kita, masyarakat ini adalah orang-orang yang masih tinggal di era tahun 60-an mungkin, tidak tahu kondisi politik itu seperti apa. Dan ketika kita menyuarakan seperti ini, kita akan ditantang balik, Pak. Kamu siapa? Kamu nggak ngerti apa-apa. Kamu anggota apa? Kamu liberal. Oh, kamu radikal. Oh, kamu seperti itu, Pak. Apa yang saya utarakan di awal video, kenapa kita tidak bisa menyalahkan kepolisian secara keseluruhan atas kejadian ini? Karena kepolisian itu memang secara institusi mereka adalah alat negara. Mereka mau tidak mau harus menjalankan tugas negara, memberikan pengamanan atas aset negara. Tetapi sialnya, buntut dari akar permasalahan ini adalah dengan naiknya gaji, kita rakyat resah Pak, kecewa Pak. Kita mau tidak mau kita harus suarakan kekecewaan kita. Dengan teman-teman yang turun ke jalan, teman-teman yang turun menyuarakan dengan aksi demo ini, malah kita dianggap anarkis. Sehingga ketika keadaan sudah kacau dan tidak ada lagi yang namanya akal sehat bisa berjalan secara optimal, terjadi Pak langkah represif yang diambil oleh pihak kepolisian. Sehingga saya pun ikut kecewa sampai jatuhnya korban, dan itu nyata-nyata Pak, memang betul-betul tidak ada lagi melihat akal sehat lagi Pak di situ. Saya ingin mengajak kita berpikir, memang kembali lagi tadi, kepolisian secara institusi mereka alat negara, tetapi kita harus ingat Pak, yang dihadapi teman-teman kita rakyat yang berdemo di gedung DPR adalah manusia juga Pak, rakyat Indonesia juga, walaupun mereka berbaju dinas Polri. Mereka punya keluarga, mereka punya anak, istri, mereka punya orang tua yang menunggu di rumah, yang mungkin sudah harus siap apapun yang terjadi ketika bertugas. Mungkin mereka akan terluka, mungkin mereka juga akan jatuh korban. Jadi ketika luapan emosi atas jatuhnya korban Afan Kurniawan ini, semua luapan emosi ini akan mengarah kepada pihak polisian. Nah, ini adalah panggung Pak. Ini adalah panggung bagi anggota DPR. Kita bisa lihat setelah kejadian, ada yang datang ke rumah sakit, ada yang datang ke rumah. Seakan-akan mereka, seolah-olah mereka pro rakyat, mengerti kesusahan rakyat. Padahal akar permasalahannya adalah kenapa kepolisian dan rakyat itu bisa berbenturan, karena anggota dewan kita yang terhormat naik gaji Pak. Gak ada permasalahan lain. Mereka memberikan tontonan yang betul-betul, saya bilang, biadab. Di saat kita harus tidak tahu lagi besok harus cari penghasilan di mana, mereka malah menuntut agar mereka diberikan fasilitas. Jadi kepolisian itu yang menggunakan tameng, yang menggunakan pentungan,
Di situ pun ada manusia, Pak. Sehingga sampai kapan, Pak, kita mau diadu domba seperti ini? Dan kepada Bapak Kapolri, sampai kapan, Pak, anggota Bapak akan dijadikan korban? Dan ketika terjadi tindakan represif, Bapak harus menindak anggota Bapak, mengusut anggota Bapak, sehingga mau tidak mau untuk meredamkan amarah rakyat, jatuh korban juga, Pak. Jadi yang tolol ini siapa, Pak? Kita, Pak. Kita rakyat dan kepolisian juga. Karena kepolisian juga secara oknumnya, secara yang ada di kepolisian itu juga masyarakat, rakyat juga, Pak. Rakyat Indonesia juga, Pak. Kita diadu domba agar kita berhadapan dengan pihak kepolisian dan kepolisian berhadapan dengan kita, rakyat Indonesia yang berdemo di DPR karena buntut dari naiknya gaji anggota dewan, kita yang dibodoh-bodohi. Jadi wajar kenapa negara kita pernah dijajah oleh VOC selama 350 tahun, Pak. Karena para bupatinya, karena para demang-demangnya, bangsawannya yang sudah berdagang dengan VOC merasakan, Pak, nikmatnya hasil dagangan, menjual penderitaan rakyat. Dan sekarang gaya itu sampai, Pak, sampai ke detik ini masih gaya apa, Pak? Feodalisme. Feodalisme itu masih mengakar di negara kita sampai detik ini. Dulu di zaman kerajaan mungkin kita rakyat diminta upeti. Sekarang sama, Pak, kita juga diminta upeti dalam bentuk pajak. Jadi wajar, Pak, mau sistem apapun yang akan diterapkan di negara ini, mau yang teman-teman yang berkoar-koar, oh harus khilafah, oh harus pakai sistem negara ini, oh pakai sistem pemerintahan seperti ini, mau sebagus apapun sistem pemerintahannya, kalau feodalisme itu masih mengakar di negara kita, yakinlah, Pak, tidak akan pernah negara maupun rakyat kita merasakan kemerdekaannya. Kita hanya dijadikan objek saat pemilu. Dan ketika mereka sudah terpilih saat pemilu, mereka kembali lagi menjadi para bangsawan yang duduk di kursi yang empuk menggunakan uang dari upeti kita. Sama kan, Pak? Sampai detik ini pun kita diadu domba, baik dengan aparat, baik dengan sesama masyarakat, kita masih diadu domba, Pak. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, karena cukup menyakitkan untuk kita bahas, tetapi harus kita suarakan. Semoga ini menjadi kristal suara di antara beribu kristal suara yang ada di negara kita. Tetap suarakan, Pak, tetap waras. Sampai jumpa.